Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roro Rojana dengan NIM 210420074. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan yang ketiga, yaitu tentang pendaftaran tanah di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu prinsip dasar pendaftaran tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria merupakan landasan utama dalam pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini telah mengalami beberapa revisi guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Revisi-revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan hukum, efisiensi administrasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat terkait kepemilikan tanah. Badan Pertanahan Nasional memegang peran sentral dalam pengelolaan tanah di Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam administrasi pertanahan. BPN memiliki tugas mulia untuk mengelola data dan informasi terkait tanah secara akurat, transparan, dan terpercaya. Melalui jaringan kantor-kantor di seluruh Indonesia, BPN melakukan pelayanan pendaftaran tanah, survei pemetaan, serta penyediaan informasi pertanahan kepada masyarakat. Pendaftaran tanah di Indonesia melalui proses pendaftaran tanah melalui PBN melibatkan berbagai tahapan yang meliputi pengumpulan data, verifikasi pengukuran lapangan, hingga penerbitan sertifikat tanah. Pendaftaran tanah juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memiliki kepemilikan tanah yang jelas dan terdaftar secara resmi, pemilik tanah akan lebih termotivasi untuk mengembangkan dan memanfaatkan tanahnya secara produktif. Hal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan nilai properti, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait konstruksi, industri, dan pariwisata. Prinsip dasar pendaftaran tanah. Yang pertama itu asas pendaftaran, yang kedua asas legalitas, yang ketiga ada asas publikasi. Jenis pendaftaran tanah. Yang pertama ada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Proses ini dilakukan untuk tanah yang belum terdaftar atau terdaftar tapi data belum lengkap. PTSL melibatkan survei dan pemetaan tanah secara menyeluruh untuk mendapatkan data yang akurat. Pendaftaran tanah. Yang kedua ada pendaftaran tanah sistematis parsial PTSP. PTSP dilakukan untuk tanah yang belum terdaftar namun memiliki data yang cukup atau tanah yang statusnya terganggu. Proses ini lebih fokus pada penyesuaian status kepemilikan tanah yang belum jelas. Tahapan pendaftaran tanah. Yang pertama itu pengumpulan informasi. Yang kedua ada verifikasi data. Yang ketiga ada pengukuran lapangan. Yang keempat ada pendaftaran. Dokumen yang diperlukan yang pertama itu surat bukti kepemilikan tanah, SBKT atau sertifikat tanah. Yang kedua ada surat pernyataan kepemilikan tanah. Yang ketiga ada bukti-bukti lain yang dimintai oleh BPN. Manfaat pendaftaran tanah yang pertama itu untuk kejelasan hak. Yang kedua ada perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu untuk kemudahan transaksi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.